Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Salim hafizallahu taala, ingkang kula hormati para ikhwah dan akhwat, rekan-rekan sekalian, keluarga besar CBM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang cerah ini di tanggal 7 Dzulhijjah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan sehat wal afiat. Demikian pula kesempatan sehingga kita bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu di pagi hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Terlebih di hari-hari ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, kesempatan untuk melakukan perbaikan diri dengan semaksimal mungkin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Menunjukkan bahwasannya di antara amalan yang terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah, itu adalah amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini, 10 pertama Dzulhijjah. Bahkan para sahabat sampai bertanya, qalu walal jihad ya Rasulullah, kalau dibandingkan dengan jihad bagaimana ya Rasulullah? Qala walal jihad fisabilillah. Nabi menjelaskan amal soleh di 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kalau apa? Kalau jihadnya itu pergi ya dengan nyawa dan hartanya, kemudian pulang tidak bawa apa-apa, alias apa? Mati syahid. Kalau sampai mati syahid berarti jihadnya yang lebih utama. Para ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung ini masih 10 pertama bulan Dzulhijjah, mari perbanyak amal soleh
Di antaranya adalah perbanyak takbir, memperbanyak zikir, taubat, istighfar, membaca Al-Quran, dan amal-amal soleh lainnya. Kita lanjutkan kajian akidah kita. Kita ini kan berusaha untuk membangun pondasi akidah. Kita berusaha mengokohkan, meneguhkan akidah. Karena kita hidup di tengah, di zaman, di tengah fitnah yang banyak sekali hal-hal yang meruntuhkan, merobohkan bangunan akidah seseorang. Bahkan pondasinya bisa ambruk. Karena sekarang banyak pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang sesat, yang meracuni akidah seseorang. Sehingga perbaikan akidah, penguatan akidah itu adalah yang menjadi prioritas kita, menjadi bentuk perhatian kita. Karena ilmu yang terpenting, asyraful ulum wa afdaluha, ilmu yang paling penting, yang paling utama, yang paling afdal itu adalah ilmu akidah. Buat apa seseorang itu ibadahnya mungkin banyak, amal solehnya banyak, tapi akidahnya sesat, akidahnya menyimpang, akidahnya rapuh. Baru kena syubhat sedikit saja, itu sudah sudah hanyut, sudah ikut tergerus arus. Ini karena apa? Karena bangunan akidahnya roboh. Sebagaimana kalau kita membangun rumah, maka yang perlu, yang penting kita kuatkan adalah pondasinya. Terus nek rumah niku napa? Pondasinya kuat, cakar ayamnya kuat, itu akan bisa dibangun rumah yang tinggi, bahkan sampai menjulang ke langit. Bangunan itu bisa tinggi karena akidahnya kuat. Namun yang namanya ilmu akidah itu biasanya seseorang itu kurang tertarik. Sukanya yang tematik-tematik. Ilmu akidah itu terkadang seseorang merasa bosan. Setan itu paling semangat kalau menggoda seseorang berkaitan dengan ilmu akidah. Karena akidahlah yang terpenting dalam syariat ini. Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah 13 tahun, membangun pondasi akidah. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Usul Salasah, dari kitab Salasatul Usul, yang insya Allah akan kita lanjutkan. Sekarang pembahasannya adalah kemarin ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan akidah kita berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalailun nubuwah, dalil kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita dalailun nubuwah itu kita kenal dengan istilah mukjizat kenabian. Ini sangat penting untuk kita yakini. Banyak sekali
dalil yang membuktikan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Yang mana dalil-dalil tersebut bisa diklasifikasikan dengan beberapa klasifikasi. Di antaranya, yang pertama, dalailun nubuwah atau mukjizat kenabian yang pertama adalah yang apa? Mukjizat yang tampak. Mukjizat yang tampak. Mukjizat yang tampak di sini contohnya adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Kita lihat ya bagaimana di zaman Rasulullah SAW bulan itu pernah terbelah. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan itu terbelah. Ini benar-benar terbelah. Seperti potongan roti itu ya, roti yang bulat itu terbelah. Ini luar biasa. Bagaimana di zaman Nabi SAW itu rembulan pernah terbelah. Ini nampak, kelihatan, bisa diindra oleh mata. Ini mukjizat yang sifatnya nampak. Di antara mukjizat yang nampak yang lainnya adalah keluarnya air dari jari jemari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarnya air dari jari-jari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, jadi air itu keluar dari jari jemari beliau. Luar biasa. Oke. Kalau orang zaman sekarang bisa nggak keluar air gitu dari jari jemari? Tapi bukan yang berkeringat loh ya, bukan sekedar keringatan ngembes itu bukan, tapi benar-benar keluar. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang menjadi banyak. Inilah berkahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana makanan yang sedikit, minuman yang sedikit itu bisa untuk orang banyak. Pernah Nabi itu diberi susu ya, diberikan susu, kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk minum dulu, ayo minum semuanya sampai minum sampai kenyang, sampai tersisa banyak. Ini menunjukkan apa? Di antara mukjizat Nabi SAW adalah makanan dan minuman itu yang sedikit menjadi banyak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana pentingnya arti dari sebuah keberkahan. Hidup itu yang terpenting adalah bagaimana hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hidup yang berkah, rezeki yang berkah, makanan yang berkah, minuman yang berkah, pakaian yang berkah. Terus nek kita sami dipun paringi pilihan, pilih rezeki yang berkah atau rezeki yang kathah. Pilih mana? Berkah ya? Berkah. Jadi kalau yang penting berkah berarti sedikit nggak apa-apa. Setuju nggak? Atau pilih berkah tur kathah? Itu yang jadi harapan. Berkah tur kathah. Berkah tur kathah, Masya Allah. Jadi ternyata
Rezeki itu kan yang penting pas-pasannya. Pas butuh ada, pas pengen haji dan umroh ada, pas pengen bayaran anak sekolah ada, pas pengen beli mobil ada, pas pengen bangun rumah ada, pas banyak sumbangan hajatan ada. Tapi ternyata tidak semua itu bisa dibeli dengan uang. Tidak semua bisa dibeli dengan harta. Contoh sekarang baru musim haji ya, apa yang nggak terbit? Visa furoda. Visa furoda kan nggak terbit kan? Iya. Padahal bayarnya berapa visa furoda itu? 300. Ada yang sampai 500, setengah M. Itu nggak jamin bisa aja, visanya nggak terbit. Sehingga sampai ribuan itu ya gagal haji. Karena peraturan Saudi regulasinya semakin ketat gitu ya. Karena visa furoda itu kan sifatnya hanya janji lisan gitu. Jadi nggak ada yang bisa dituntut. Yang rugi siapa ini? Hah? Yang rugi travelnya. Yang rugi travelnya tuh. Ya. Menunjukkan tidak semua itu bisa dibeli dengan harta. Wong kesehatan saja nggak bisa dibeli dengan harta. Apakah orang kaya raya itu mesti sehat? Enggak. Justru banyak orang kaya itu sakit-sakitan. Kenapa? Karena makannya nggak terkontrol. Karena merasa kaya raya, akhirnya makan apa? Babi. Makan babi. Makan makanan yang nggak sehat, merasa dokter pribadi, ya, fasilitas kesehatan lengkap. Bu arep operasi apa wae iso. Ada ya maksudnya ya, operasi apa saja bisa. Ya. Jadi kesehatan saja nggak bisa dibeli dengan harta. Dok, tolong dokter sembuhkan penyakit saya, dok. Ini koper ini tok untuk jenengan. Ning koper tok isine rono. Kalau seandainya koper isinya uang gitu sampai penuh, dok tolong sembuhkan saya dok, bisa nggak? Nggak bisa. Membeli kesehatan saja nggak bisa, apalagi membeli kebahagiaan. Harta itu nggak bisa membeli ketentraman. Harta itu nggak bisa membeli ketenangan hidup. Kata orang kaya itu malah mumet, ya, malah apa? Hidupnya pusing, hidupnya apa? Ruwet, ya. Kenapa? Karena hidupnya nggak berkah. Jadi kita lihat bagaimana keberkahan yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanan dan minuman itu menjadi banyak. Sehingga menunjukkan yang terpenting itu adalah bukan banyaknya, bukan nominalnya. Istilahnya kalau gaji itu bukan sekarang digit berapa itu ya. Oh dia gajinya sudah digit berapa? 2 digit atau sudah 5 digit ya. Bukan nominal. Tapi yang terpenting adalah keberkahan. Nah ini gimana caranya agar rezeki kita itu diberkahi oleh Allah. Tentunya dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, amal soleh kita. Semakin dekat dengan Allah, hidup seseorang itu akan semakin berkah. Semakin kita tingkatkan amanah dalam menjalankan tugas, ya, semakin ikhlas di dalam apa? Melaksanakan kewajiban,
Itu yang akan menjadikan hidup seseorang itu terasa ringan, terasa nyaman, karena tugas itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh tanggung jawab, penuh dengan senang hati, nyaman. Beda kalau seseorang itu melaksanakan sesuatu dengan setengah hati, tidak dengan sepenuh hati. Jadi memang bagaimana kiat biar hidup kita itu diberkahi, dekat dengan Allah dan berusaha mencari rezeki yang halalan, thayyiban, berusaha untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian mukjizat yang berikutnya adalah makanan itu sampai bertasbih. Makanan bertasbih. Bahkan juga yang nampak itu adalah tangisan batang kurma. Itu nangis ketika sudah nggak dijadikan sandaran Nabi dalam berkhutbah, tidak karena diganti mimbarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kurma pun sampai menangis. Batang kurma sampai menangis. Ini adalah mukjizat-mukjizat yang sifatnya tampak, kelihatan. Yang kedua adalah mukjizat yang luar biasa. Itulah mukjizat Al-Quran. Di antara buktinya adalah Allah menurunkan beberapa ayat sebagai tantangan bagi orang yang mengingkari Al-Quran. Coba datangkan yang semisalnya. Satu ayat saja nggak bisa. Ini menunjukkan Al-Quran itu mukjizat. Nggak ada seorang pun yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Dan jika kamu tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami wahyukan kepada Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa maka apa? Wad'u syuhada'akum. Coba minta tolong minta tolong sana sini. Minta tolonglah penolong-penolong selain Allah. Min dunillah in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka tidak sanggup, tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Satu ayat saja nggak bisa, mendatangkan 10 ayat nggak bisa, yang semisal dengan Al-Quran tidak bisa. Padahal Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa Arab, turun pada suatu kaum yang ahli berbahasa Arab. Sementara Nabi SAW adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Ini semakin menguatkan bagaimana seorang Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, tapi mendapatkan mukjizat Al-Quran. Mungkin seseorang akan berani mengatakan Al-Quran itu cuma buatan Muhammad, tapi Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Hal ini semakin menguatkan mukjizat Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhutuhu biyaminik. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, sebelum Al-Quran, tidak pernah membaca satu kitab pun. Dan kamu juga tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Gak bisa baca tulis beliau.
Idzal lartabal mubtilun, andai kata kamu pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Ini mukjizat Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mukjizat terbesar Rasulullah, maka tentunya kita juga harus perhatian dengan Al-Quran. Jangan dijadikan Al-Quran itu mahjuro, ditinggalkan. Nih, karena orang yang meninggalkan Al-Quran, jauh dengan Al-Quran, itu biasanya hatinya nggak tenang, hatinya gelisah. Orang beriman itu kalau sehari saja nggak buka Al-Quran, itu merasa ada yang kurang. Nih, makanya bagaimana orang beriman itu berusaha rakitang selembar, 2 lembar itu dibaca. Karena Al-Quran itu adalah kitab sumber kebahagiaan. Nyuwun sewu, kadang zaman sekarang itu yang lebih sering dipegang Al-Quran atau gadget. Gadget ya. Kenapa? Karena gadgetnya terdapat aplikasi Al-Quran. Al-Quran itu ya. Oh, Masya Allah. Karena gadgetnya terdapat aplikasi Al-Quran. Sekarang kan majalah itu pada tutup ya. Karena apa? Karena di HP sudah banyak artikel Islam itu ya, sudah melimpah ruah. Tapi hati-hati kalau buka artikel itu dilihat ini websitenya apa. Jangan salah buka. Karena belajar di internet itu ibaratnya seperti mencari kayu bakar di dalam hutan di malam hari. Pernah nggak mencari kayu bakar di malam hari? Pernah? Masya Allah. Pernah dapat pulau weling? Pernah. Pernah. Namanya mencari kayu bakar di malam hari, ndarai kayu sing dijikok nggih, tibake ular. Itu sama dengan ketika belajar di internet. Ya. Harus hati-hati, ini artikelnya apa ini? Benar-benar terpercaya tidak? Apakah artikel akidahnya yang sahihah? Tidak. Gimana manhajnya? Gimana akidahnya? Ahlus sunnah atau syiah? Karena sekarang apa? Ahlil batil saja itu juga semangat berdakwah loh, mengajak kepada kesesatan dan kebatilan mereka lewat media internet. Sampai ada yang punya majalah, punya TV, punya artikel yang banyak. Dalam rangka apa? Mengajak kepada kesesatan mereka. Ada sebagian orang, bahkan ustadznya, ustadz yang awalnya ahlus sunnah wal jamaah, karena salah bacaan, salah baca artikel, yang awalnya ustadz ahlus sunnah menjadi ustadz teroris, ustadz takfiri, ustadz yang suka mengkafirkan, bahkan sampai dikurung di mana? Nusa Kambangan, di Cilacap sana. Gara-gara apa? Salah bacaan, salah baca artikel. Yang awalnya akidah Ahlussunnah, karena baca artikel tentang ya khawarij, takfiri, akhirnya jadi apa? Jadi pemahamannya adalah pemahaman radikal, teroris. Ini yang diustadkan, yang nilainya mumtaz, yang terjemahan kitabnya itu banyak, menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab. Dia juga menulis banyak buku-buku Islami. Terus menunjukkan yang namanya syubhat itu jangan didengar. Hati kita itu lemah.
Kalau ustadz-ustadz yang ceramahnya nggak jelas, yang akidahnya nggak jelas, maka ya sebaiknya tidak usah kita dengar. Meskipun lucu nepol, ibaratnya itu ya, lucu nepol. Meskipun retorika dalam penyampaiannya itu menarik, ya benar-benar meyakinkan. Tapi kalau akidahnya itu lemah atau akidahnya itu apa? Tidak sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, tidak sesuai dengan akidah salaf, ulama terdahulu, maka sebaiknya tidak kita dengar. Masih banyak ustadz-ustadz yang lurus pemahamannya. Bukan kok sebagian orang mengatakan gini, aku ki moderat, ustadz sopo wae tak rungokke pengajiane. Ada yang seperti itu. Aku yang ngaji yang ustadz A, ustadz B kabeh tak rungokke, sing apik tak kantongi, sing elek tak gua. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Bisa ngaji sana ngaji sini, akhirnya bingung cari ustadz kae oleh. Bareng aku ngaji yang ustadz kono, ora oleh. Pilih pundi? Pilih sing oleh. Nah, ini tipe orang yang suka tatabuk rukhos. Tatabuk rukhos itu apa? Mencari-cari keringanan, mencari-cari yang membolehkan. Bahkan ada sebagian orang itu yang ketika bertanya tentang suatu masalah ya, tanya kepada Ustadz A menjelaskan nggak boleh pak, haram hukumnya. Tanya ke Ustadz B sama, nggak boleh pak. Ke Ustadz C sama. Akhirnya apa? Dia tetap apa? Saya akan mencari ustadz sampai ada yang membolehkan. Ini namanya tatabuk rukhos, mencari-cari keringanan. Ya, saya tak tanya yang lain, ustadz yang lain lah, barangkali apa? Boleh. Ya, barangkali apa? Boleh. Ini namanya beragama sesuai mengikuti hawa nafsunya. Tanya Ustadz A, gimana Ustadz ini riba, bank ini gimana bunga? Nggak boleh. Tanya Ustadz B juga sama, haram. Akhirnya ketemu Ustadz C, nggak apa-apa pak, itu kan yang penting niat kita, gitu ya. Nggak apa-apa pak, diambil saja pak, halal. Akhirnya alhamdulillah, akhirnya ada Ustadz yang membolehkan. Ini yang parah, ini beragama itu mengikuti hawa nafsu. Seperti orang yang gini, kalau seandainya suatu masalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang suatu perintah, sebagian ulama mengatakan perintah ini wajib hukumnya, dan sebagian ulama mengatakan sunnah. Kita pilih mana? Yang sunnah sajalah, yang ringan gitu ya. Oh ini nggak wajib, Ustaz, cuma sunnah saja. Jadi orang yang beragama mengikuti hawa nafsu, ketika ada dua pendapat antara yang wajib dan sunnah, milih yang mana? Sunnah, karena yang ringan. Sebagaimana kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagian ulama mengatakan haram dan sebagiannya mengatakan apa? Makruh. Pilih mana? Pilih yang haram atau yang makruh? Makruh sajalah. Contohnya rokok itu ya. Wah, rokok ya, sebagian ulama mengatakan apa? Haram. Kok kurungu-kurungu enek sing ngomong makruh ngono ya. Wes aku tak pilih sing makruh lah, pendapat sing ringan nah gitu ya. Pendapat yang apa? Yang ringan. Nah, ini namanya apa? Namanya beragama mengikuti hawa nafsu. Kalau beragama itu seharusnya mengikuti pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat. Di antara yang wajib ini dilihat ini pendapat yang lebih kuat mana. Kalau yang lebih kuat ternyata wajib, ya kita milih yang wajib meskipun berat.
Demikian pula seandainya ada yang mengatakan, sebagian mengatakan haram, sebagian ulama lain mengatakan makruh, dilihat dari dalil-dalil yang ada mana pendapat yang lebih kuat. Oh ternyata kok kelihatannya yang lebih kuat ini yang haram. Ya sudah, kita ambil yang haram meskipun berat. Bukan kok milih yang ringan-ringan saja. Sebagian jamaah haji itu ada yang pindah madhab loh ketika haji niku. Ketika di Indonesia mungkin dia milih madhab madhab Syafi'i. Kalau suami istri sentuhan maka wudhunya batal. Ketika naik haji sementara di Saudi dia pindah madhab. Tak, saya sementara di Saudi ini tak Hambali dhisik. Ngonek balik neng tanah air Bali Syafi'i. Sehingga ketika di tanah suci berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya bagaimana? Milih madhab Hambali, kalau suami istri bersentuhan nggak batal. Karena katanya repot kalau di tanah suci tawaf itu nggak gandeng istri, nanti istrinya bisa dicuri Allah, ya bisa hilang. Bener. Bahkan afwan ya, ketika tawaf haji saja itu ada yang melakukan hal-hal yang tak pantas, hal-hal yang tidak senonoh. Kadang ada berita-berita, ada berbagai macam hal yang tidak pantas. Bahkan nyun sewu kadang ada sampai pelecehan. Itu di depan Ka'bah. Ada saja orang yang nggak benar seperti ini. Apalagi kalau istilahnya banyak yang akhirnya banyak ada modus-modus itu ketika lihat cewek sing ngayu gitu ya, ketika tawaf itu diikuti terus dari belakang, terus pura-pura desel-desel, desak-desak, bahkan sampai naudzubillah pegang-pegang. Itu nggak dilindungi sama suaminya gimana? Wah, anak sing megang bojone sikut gitu ya, langsung disikut gitu ya. Tapi orang Indonesia kalah gede masalahnya, badannya kalah. Kalau tawaf itu kan mungkin pendek sendiri ya, kalau dengan tinggi-tinggi gitu ya. Iya. Jadi ini yang namanya beragama, mengikuti dalil yang kuat, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti pendapat yang ringan. Nah, sebagian orang, kamu jangan eksklusif lah, moderat saja lah, yang ringan-ringan saja lah. Ya padahal yang namanya kita beragama itu ya dilihat mana yang dalil yang terkuat. Kemudian di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah kesempurnaan syariat. Kesempurnaan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat, kita perhatikan bagaimana syariat Islam itu adalah syariat yang lengkap, yang sangat komprehensif. Kita lihat bagaimana syariat Islam itu sampai mengatur adabu qada'il hajah, sampai bagaimana mengatur tentang adab buang hajat. Bahkan Islam sampai mengatur bagaimana tentang saudara sepersusuan, bagaimana hubungan seseorang dengan tetangga, bagaimana Islam itu mengatur masalah pernikahan, masalah perceraian, masalah rujuk, bahkan mengatur hubungan kemasyarakatan, mengatur
kehidupan seseorang dalam bernegara, hubungan negara satu dengan yang lainnya, bahkan mengatur bagaimana hubungan dengan non-muslim, bagaimana menyikapi tindak kriminal, tindak pidana. Jadi syariat Islam itu sempurna, sangat lengkap, sangat komprehensif. Bahkan syariat itu tidak lapuk, tidak usang dimakan zaman. Jadi syariat Islam itu sampai akhir zaman tetap relevan. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini ya. Jadi di antara mukjizat Nabi SAW itu adalah berupa syariat yang sempurna, luar biasa. Yang keempat, di antara mukjizat Nabi SAW, pemberitaan Nabi SAW tentang hal yang gaib. Jadi berita tentang hal yang gaib. Nabi itu bisa menceritakan hal yang gaib, hal yang akan terjadi. Itu karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat dalam Al-Quran yang memberitakan tentang hal-hal yang gaib, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan akhirnya apa? Benar-benar terjadi. Contoh, Allah memberitahukan tentang kekalahan Romawi dari Persia. Kekalahan Romawi dari Rusia. Ghulibatir Rum, ya. Kemudian Allah memberitakan bahwa nantinya fi bid'i sinin, kurang dari 10 tahun, mereka Romawi lah yang akan menang. Jadi Al-Quran menceritakan apa? Tentang kekalahan Romawi dari apa? Persia. Dan Al-Quran memberitakan bahwasanya nanti kurang dari 10 tahun giliran Romawi yang akan menang dari Persia. Kalau sekarang itu Romawi Persia itu apa? Blok apa ini? Kalau Romawi berarti blok apa? Ikutnya blok barat. Kalau Persia ikutnya blok timur. Kalau perang dunia antara blok barat dan blok timur, kita dukung mana? Ikut blok mana, Mas? Pilih mana? Romawi atau Persia? Atau jangan-jangan non-blok? Kan ada gerakan apa? Gerakan non-blok, gak mihak sana, gak mihak sini. Wis gento perang dewi-dewi, gento padu dewi-dewi. Engko sing menang giliran ngelawan aku gitu ya. Nah sekarang gimana ya? Kita lihat bagaimana dulu perang dunia 1, perang dunia 2, ada perang dingin. Kalau perang panas ada nggak? Kemarin saja kan mau perang ya, India sama apa? Pakistan.
Dan kabarnya pilot Pakistan itu bisa menembak jatuh 5 pesawat tempur India. Padahal pesawat jet tempur India itu buatan Buatan mana? Prancis. Sedangkan pesawat tempur Pakistan buatan Cina. Lebih canggih mana? Buatan Prancis. Tapi yang namanya pertempuran itu kan bukan dilihat dari alat yang canggih saja, tapi kan yang menggunakan bagaimana strateginya. Termasuk kemarin Pakistan, di antara strateginya adalah menaruh sapi itu di barisan paling depan. Menaruh sapi-sapi itu di barisan paling depan. Sehingga ketika India nyerang kan nggak berani, nggak mungkin mereka ngebom Tuhan mereka sendiri. Wong mereka sangat mengkultuskan, sangat menuhankan sapi. Ini kan diantara strategi sapi ini dokok neng depan sendiri. Jadi kalau India nyerang nggak jadi gitu, karena harus berhadapan dengan Tuhan mereka sendiri. Ini akidah bagaimana sapi kok dianggap Tuhan. Katanya kalau kita lihat sejarah munculnya agama Hindu, kenapa kok sapi itu dianggap Tuhan? Karena kata mereka sapi itu jasanya besar. Sapi itu menghasilkan susu yang bermanfaat untuk anak mereka, untuk mereka. Dan sapi itu ikhlas tanpa pamrih, nek ngeki susu ra njaluk apa-apa. Gur njaluk njaluk dami gitu ya. Njaluk suket itu. Enggak nuntut berbakti, beda dengan susu ibu. ASI ya. Oh ibu nanti ya kamu harus berbakti loh gitu ya. Harus balas budi sama ibumu. Kalau sapi kan enggak gitu. Nah ini akal yang sudah rusak, yang terbalik itu ya gimana menuhankan sapi. Bahkan ketika virus corona sampai mereka itu melumuri tubuh mereka dengan kotoran sapi, yang katanya itu adalah sebagai penolak bala, penolak virus. Nah ini ya, jadi Romawi akan balik menang. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Jadi telah kalah bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka ketika sudah dikalahkan maka mereka akan menang. Fi bitni sinin, dalam beberapa tahun lagi. Dan akhirnya benar menang. Ini menunjukkan bahwasannya di antara mukjizat Nabi SAW adalah memberikan berita yang gaib, yang akan datang itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang menunjukkan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak dan perjalanan hidup Nabi. Akhlak dan perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pelajari bagaimana sirah, kehidupan, perjalanan hidup Nabi SAW, maka akan semakin tahu bahwasannya Nabi SAW adalah benar-benar utusan Allah. Karena beliau adalah uswah hasanah, suri toladan, ya. Bahkan orang kafir saja sampai mengakui manusia yang paling berpengaruh nomor satu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
kesimpulannya bahwasannya dalil nubuwah atau mukjizat Nabi SAW yang menunjukkan bahwasannya beliau adalah seorang nabi, itu ada mukjizat yang nampak tadi ya, dari terbelahnya rembulan, keluarnya air dari jemari, kemudian makanan minuman menjadi banyak, makanan bertasbih, batang kurma menangis. Ada mukjizat yang berupa Al-Quran, dan mukjizat apa? Kesempurnaan syariat Islam, dan mukjizat apa? Nabi memberi kabar yang gaib, ya. Dan yang terakhir adalah akhlak dan perjalanan hidup Nabi yang semakin meyakinkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya yang bisa kita bahas materi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan tidak? Cukup ya? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian materi kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.